Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dengan konten berita setiap jam 10 pagi, yaitu di Cahaya Hati News. Apa kabar sahabat surgaku? Semoga sehat walafiat. Apa kabar Indonesiaku? Semoga semuanya dalam keadaan aman, tentram dan baldatun thayyibatur rabbumu ghafur. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pemimpinku? Apa kabar penguasaku? Semoga semuanya, apa kabar rakyat Indonesia? Semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan dan syafaat sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar imam besarku Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab beserta seluruh tokoh-tokoh penting ex Front Pembela Islam? Mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat dan terima kasih sudah merubah rutan Mabes Polri menjadi pondok pesantren. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kita dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun kau tak disenangi. Katakan kebenaran itu walaupun kau dibenci. Subhanallah. Berita hari ini yang akan kita angkat, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berita tentang masalah banjir. Subhanallah. Banjir di Jakarta kemarin bisa mengakibatkan dua hal yang terjadi. Satu, yaitu timbul fitnah. Fitnah yang bagaimana? Kepada Gubernur Indonesia, yaitu Bapak Anies Baswedan. Subhanallah. Apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah? Beliau sudah berusaha untuk mencegah bagaimana banjir, tapi masih ada timbul kalimat-kalimat dari netizen. Apa katanya? Ini akibat kesombonganmu. Masya Allah, luar biasa. Dan ada juga akibat timbul dari netizen, apa yang dikatakannya, mau kamu serahkan kepada pusat. Subhanallah, pusat aja belum tentu bisa seperti Pak Anies Baswedan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sahabat, kita langsir dari Warta Kota Tribuns. Masya Allah, Subhanallah. Apa yang terjadi? Banjir di Jakarta, sahabatku yang dirahmati Allah. Begitu luar biasanya banjir di Jakarta, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita angkat adalah, sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata apa penyebab kok bisa terjadi banjir, sahabatku? Ternyata luar biasa, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan, sahabatku yang dirahmati Allah, mengakibatkan daripada banjir tersebut, wartakotalive.com Menteng. Nah, apa yang terjadi? Upaya Bapak Anies Baswedan, Gubernur Indonesia, cegah banjir ibu kota disabotase. Kabel listrik rumah pompa Dukuh Atas dipotong. Ini orang yang motong, bagusnya kita apakan tangannya? Kita potong? Nanti dibilang pula kita radikal. Masya Allah. Ini kalau ketemu orangnya, maka sahabat-sahabat yang ada di Menteng, tolong dijaga nih rumah pompa Dukuh Atas. Jangan sampai lagi ada kabel yang dipotong sehingga macet dan menimbulkan banjir. Karena dia berfungsi otomatis. Ketika air tergenang, pompa itu akan bergerak sendiri menyedot air dan membuangnya ke sungai Dukuh Atas tersebut. Nah, sahabatku ini nama Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi pencegahan banjir di ibu kota yang terus dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan disabotase orang yang tak dikenal. Ini dia luar biasanya. Ini dahsyat. Hati-hati pemirsa ya. Sekarang banyak orang-orang yang seperti ini. Di depan kita mah baik, di belakang kita Masya Allah. Ibarat katanya, kata orang, ular berkepala dua. Pernah lihat ular berkepala dua? Sampai detik ini saya belum pernah lihat. Pernah lihat udang di balik bakwan? Saya pernah lihat dan sudah saya makan. Enak rasanya. Maka sahabatku ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasalnya terdapat sejumlah kasus adanya pemotongan kabel listrik pada sejumlah rumah pompa yang terbesar di wilayah Jakarta Pusat. Satu di antaranya adalah pemotongan kabel listrik pada rumah pompa Dukuh Atas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi pemotongan kabel listrik yang terhubung dengan sejumlah pompa itu dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, yaitu Bapak Rakim Sastra Negara. Hampir sama namanya Bang Wawan. Tapi sastra, satu sastra negara,
Sementara yang bacakan berita ini namanya sastrawan. Apa yang terjadi sahabatku? Ya, sempat ada percobaan pencurian kabel, tapi belum terjadi. Hanya putus saja kabelnya, kata Rakim. Berarti dia ada punya maksud. Maksudnya apa? Ingin menimbulkan fitnah. Buat siapa? Buat Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Cemburu. Kenapa? Penyakit hasad. Kenapa? Penyakit ain, pandangan mata. Yang dikenal dengan masyarakat sekarang penyakit yang bernama SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal Allah sudah ingatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyakula lahma aki maitan fakarihtamuhu. Masya Allah. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, janganlah engkau berprasangka buruk. Sedikit prasangka buruk itu timbul dosa. Janganlah engkau mencari-cari kesalahan saudaramu. Dan janganlah engkau menggibahkan saudaramu. Ini dia cari-cari kesalahan, kemudian nanti dia gibahkan. Ini karena kesombongan. Masya Allah. Padahal dia potong untuk kabel, sehingga ditimbulkan fitnah. Nauzubillah min zalik. Tapi kul al-haqqu law kana mura wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran tetap adalah kebenaran, kebohongan akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rakim, keberadaan rumah pompa yang berlokasi persis di sebelah underpass Dukuh Atas itu sangat penting. Mengingat pompa air berukuran besar di lokasi berfungsi untuk mencegah banjir seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam. Apalagi kini Pemprov DKI tengah menghadapi puncak musim penghujan yang diprediksi jatuh pada bulan Februari 2021. Masya Allah. Kejadian pertama, pelaku tertangkap oleh petugas rumah pompa katanya. Kalau sudah ketangkap, kenapa tidak... Sedangkan aksi kedua, pelaku memang tidak tertangkap. Hanya saja kabel sempat dipotong oleh pelaku, namun kabel itu berhasil dibawa kabur. Artinya ini ada komplotan. Dan kalau sudah ada komplotan, pasti ada yang nyuruh. Kalau sudah ada yang nyuruh, pasti ada bayaran. Sudah ada bayaran, nah, luar biasa. Kejadian kedua, ya, pelaku tidak tertangkap, tapi sempat memotong kabel listrik. Apa? Menyikapi maraknya tindak kejahatan, ya, Rakim tengah melakukan pengajuan pemasangan CCTV di 4 rumah pompa underpass. Mantap. Di Jakarta Pusat. Mantap. Di antaranya underpass Dukuh Atas, Senen, Angkasa, dan Matraman. Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, sahabatku, ini dia berita yang pertama, sahabatku. Ya, apa yang terjadi? Ada respon dari Muhammad Jusrian Syah. Tangan-tangan jahilnya kebangetan cari duit, curi kabel dengan cara haram, apalagi sampai ganggu fasilitas umum. Masya Allah, luar biasa. Nih, buat cerita apa lagi bro? Mau serahkan ke pusat lagi? Nggak punya akhlak, ya Allah. Ini Sugiantoro. Bacotmu, mulutmu, ya Allah ya Rahman. Hati-hati mas. Mas, itu bukan buat cerita mas, kenyataan mas. Ya, jadi hati-hati mas. Jadi bukan buat cerita nih mas. Ya, luar biasa. Dicuri, dipotong kabelnya mas. Kalau lu nggak percaya, lu nongkrong dah di sana tuh, di dekat Dukuh Atas. Lu tungguin tuh rumah pompa, yang sampai kabelnya dicuri orang lagi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah sahabat, apa yang terjadi sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Akibat banjir yang kedua, sahabatku ini rahmat Allah. Inilah yang sangat luar biasa, sahabatku. Apa yang terjadi, sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini berita yang sangat-sangat memilukan hati kita, sahabatku ini rahmat Allah. Apa sebab? Karena ada penyakit yang namanya hasad, iri, dengki. Masya Allah, luar biasa. Penyakit yang membahayakan diri, penyakit yang merusak hati, penyakit yang membuat rusaknya pikiran. Masya Allah. Apa yang terjadi, sahabatku ini rahmat Allah? Akibat banjir, posko banjir di Cipinang Melayu dibubarkan karena pakai atribut FPI. Ya Allah, ya Rahman. Padahal FPI Pademangan ini ya bagaimana? Mau dihilangkan, mau dicoret nggak bisa. Kapalnya sudah tertulis FPI Pademangan.
Karena beli kapal ini nih bukan dari baru sekarang, dari kemarin-kemarin untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Jakarta, posko banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur harus bubar. Penyebabnya karena atribut Front Pembela Islam atau FPI yang digunakan. Masya Allah. Pantauan di lokasi sebanyak kurang lebih 15 anggota ex-FPI datang ke lokasi banjir di Cipinang Melayu dengan sukarelawan. Sejumlah ex-anggota FPI itu memang tampak masih mengenakan sejumlah atribut FPI. Hal itu terlihat pada kaos yang digunakan, pelampung. Nah, pelampung daripada kapal, jaket pelampung, perahu karet, hingga bendera berlogo FPI. Gimana lagi? Semuanya memang dulu dibeli dari dana FPI. Mau gimana? Kan sudah disurvei belum? Udah dicek belum rekeningnya ada selesai belum? Kalau sudah balikin buka lagi. Ya, enggak usah lama-lama, kasihan. Ya, bikin curiga masyarakat jadinya. Nah, ini dia sahabatku ini rahmatullah. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit. Apa yang terjadi? FPI juga mendirikan posko di tempat tinggal salah satu anggota relawan di Jalan Cipinang Melayu depan Mall Cipinang. Mereka menyiapkan tempat untuk posko dapur umum dan bantuan konsumsi untuk masyarakat. Namun posko FPI tidak bertahan lama. Menurut salah satu relawan, polisi mendatangi posko tersebut dan memberi waktu dalam 5 menit. Posko kemanusiaan FPI harus bubar atau relawan akan dibawa ke Polres. Ya Allah, kenapa sekarang aparatur negara, Pak, FPI itu, Pak, ingin memberikan pertolongan? Ya Rabbana, kenapa? Cemburu atau bagaimana, Pak? Ayo dong, bangkitkan kembali nama Kepolisian Republik Indonesia, Pak, supaya umat bertambah cinta dengan polisi. Masya Allah, saya jujur pernah bikin film. Filmnya itu saya bikin garda terdepan untuk pembasmi atau penanganan COVID. Salah satunya adalah pihak kepolisian yang membuat marka-marka jalan, yang membuat PSBB dan lockdown, sehingga orang tidak bisa keluar malam. Ini kan mantap. Ada nanti saya buktikan di konten saya. Tapi kalau begini kan citranya, saya gagal kembali mencitrakan polisi. Ya, apa yang terjadi? Tolong atribut FPI dilepasin, kata seorang polisi di lokasi Sabtu 20 Februari. Ini yang ngomong nih luar biasa nih. Bapak polisi yang baik hati, tolong jangan seperti itu, Pak. Ya, mereka datang dengan relawan. Mereka tidak dibayar, Pak. Hingga saat ini belum ada keterangan dari kepolisian mengenai kejadian di Cipinang Melayu. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Omar Sarif di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 30 Desember 2020. Jika ke depan masih ada terjadi pelanggaran, maka aparat penegak hukum bakal melakukan tindak tegas terkait hal ini. Ya Allah, emang FPI itu memang betul-betul radikal ya, Pak? Orang dah turun ke tempat-tempat musibah di Kalimantan Selatan, Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian Manado, kok masih dikatakan seperti ini? Kayak mana Indonesia ini mau jauh dari musibah? Ini bahkan musibah yang luar biasa lagi kalau kita selalu innal muslimun akhul muslim la yazlimuhu. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara dan jangan saling menzolimin. Apalagi ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, Pak. Masya Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Berlomba-lomba dalam kebenaran dan berlomba-lomba dalam kesabaran. Maka apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam, tegasnya. Edi juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan maupun penggunaan simbol atribut FPI. Selain itu, masyarakat juga diminta melaporkan kepada aparat penegak hukum
setiap kegiatan penggunaan atribut maupun simbol organisasi tersebut. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers yang sama. Ya Allah, Bapak lupa dengan pidato Bapak, khutbah Jumat Bapak. Mahfud menjelaskan secara de jure FPI sejak 20 Juni telah dibubarkan ya sebagai ormas, namun FPI organisasi dinilai pemerintah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, sepertinya tindak kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya, ujar Mahfud MD. Dengan larangan segala kegiatan FPI, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap kegiatan yang atasnamakan FPI. Allahu Akbar, luar biasa. Sedih hati kita. Ya, mudah-mudahan FPI ya tanpa atribut FPI pun harus tetap berjalan untuk membantu sosial bencana terdepan dan selalu menjadi garda terdepan. Mudah-mudahan sahabatku, berita yang kita lansir dua tentang banjir ini sahabatku ini rahmat Allah ya memberikan kebaikan, dan berita ini kita lansir sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dari salah satu media FOI yaitu Home Berita ya sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini diambil oleh reporter dan editor daripada tim FOI ya, media FOI. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah. Terus katakan kebenaran kebaikan. Qul al-haqqu law kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.